Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamjare Mulyana dari Prodi Agribisnis Universitas Juanda angkatan 2017. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bisnis plan-nya saya tentang kangkung hidroponik yang ditugaskan oleh Ibu Siti Masito sebagai dosen pengampu dari mata kuliah studi pelayanan bisnis. Seperti apa kelanjutannya? Mari kita simak di pembahasan ini. Oke, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Hidroponik kangkung. Apa sih hidroponik itu? Sistem hidroponik adalah teknik budidaya tanaman dengan memanfaatkan air dan tidak menggunakan tanah sebagai media tanam. Atau dengan kata lain, hidroponik adalah teknik budidaya tanaman dengan memanfaatkan air sebagai media tanam yang kaya akan nutrisi. Seperti yang kita tahu, pada zaman ini, di mana perkembangan teknologi begitu pesat, membuat banyak jenis bisnis baru yang bermunculan. Berbagai macam bisnis di berbagai macam sektor, mulai dari sektor kreatif hingga paling mudah dibuat adalah makanan. Dengan banyaknya teknologi yang membuat berbagai macam jenis makanan olahan dapat menyebabkan penyakit jika dikonsumsi secara terus-menerus oleh manusia. Hal ini menjadi latar belakang keinginan saya sebagai pendiri CV Hidroponik Maju Jaya untuk mencoba menciptakan bisnis yang berbasis kesehatan namun belum banyak dilakukan di Indonesia serta mudah dan untuk dipraktekannya mudah. Lalu sistem hidroponik itu mempunyai banyak keuntungan dibandingkan dengan sistem konvensional, lebih cepat, lebih banyak hasilnya, lebih higienis, dan lebih terjaga kandungan nutrisinya serta tidak mudah layu. Menanam tanaman dengan sistem hidroponik merupakan suatu metode yang ramah lingkungan. Beberapa jenis tanaman sayuran yang dapat dibudidayakan dengan sistem hidroponik adalah antara lain daun selada dan sayuran hijau seperti kangkung, sawi hijau, sawi putih, dan bayam. Mengapa sih harus sayuran? Alasan saya memilih sayuran sebagai jenis tanaman yang ingin dibudidayakan adalah karena sayuran merupakan salah satu vegetable yang paling banyak dikonsumsi masyarakat saat ini. Sehingga dengan adanya bisnis ini dapat memberikan kontribusi kesediaan pangan yang kualitasnya lebih baik dan fresh jika dibandingkan dengan hasil penanaman konvensional. Baik, kita langsung menuju ke bisnis model. Di sini saya menggunakan bisnis model kanvas, yaitu yang pertama ada key partner. Bisnis ini akan bermitra dengan beberapa key partner, yaitu antara lain seperti pemilik area lahan untuk penanaman sayuran dalam jumlah yang banyak. CV Hidroponik Maju Jaya berencana untuk melakukan sewa lahan. Selain itu, bisnis ini juga akan bermitra dengan supplier pipa dan peralatan budidaya tanam karena merupakan media utama untuk melakukan budidaya tanaman hidroponik. Lalu, selanjutnya ada key activities. Aktivitas yang paling utama dari bisnis ini adalah melakukan budidaya tanaman sayuran itu sendiri, mulai dari pemilihan benih, bibit, persiapan peralatan, pembuatan media tanam dengan menggunakan pipa, dan melakukan aktivitas pemantauan tanaman selama beberapa hari sampai dapat dipanen. Lalu selanjutnya ada key research. Bisnis ini akan menggunakan research berupa peralatan tanam seperti pipa, bibit, dan pupuk, dan dari human research menggunakan satu orang pengawal pada awalnya untuk melakukan pemantauan secara rutin terhadap pertumbuhan tanaman. Lalu selanjutnya ada value proportion. Value proportion yang ditawarkan dalam bisnis hidroponik ini adalah kami memproduksi hanya sayuran yang betul-betul fresh dan baru, sehingga kami melakukan pemantauan waktu tumbuh yang akurat, dan pada saat delivery ke pelanggan, kami juga berusaha untuk menggunakan jasa pengiriman yang dapat mengantarkan secepat mungkin agar tidak layu. Lalu selanjutnya ada channel. Bisnis ini menggunakan channel seperti product awareness. Untuk membangun product awareness atas tanaman sayuran hidroponik yang dijual, saya berniat untuk melakukan kampanye
pemasaran dengan memanfaatkan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Hal ini dilakukan untuk menyebarkan informasi tentang produk tanaman sayuran CV hidroponik Maju Jaya kepada orang secara lebih efisien. Selanjutnya ada evaluation. Saya berencana untuk membuat suatu kuesioner dan customer satisfaction form untuk setiap pembelian yang dilakukan dengan memberikan diskon pembelian pada setiap pengisian agar dapat mengetahui pandangan konsumen terhadap produk tanaman sayuran hidroponik ini. Lalu yang selanjutnya ada purchase. Untuk melakukan pembelian tanaman sayuran hidroponik kami dapat dilakukan dengan pembelian secara offline. Karena saya berniat untuk membangun sebuah mini shop. Selain itu, produk tanaman sayuran ini juga dapat didisplay pada beberapa media sosial seperti Tokopedia, Shopee, dan all-shop lainnya. Selanjutnya ada delivery. Sesuai dengan value proposition kami bahwa kesegaran tanaman sayuran menjadi hal utama, maka kami akan mengusahakan pengiriman yang paling cepat agar sayuran dapat segera sampai di tangan pelanggan. Kami akan bekerja sama dengan penyedia jasa pengiriman seperti GoSend dan jasa ekspedisi cepat ekspres dan jasa yang cepat-cepat lainnya agar tidak lama untuk menerima sayuran ini. Lalu selanjutnya ada after sales service. Kami akan menyediakan nomor kontak pusat untuk berhubungan dengan customer apabila ada keluhan atau ada hal yang ingin ditanyakan pasca pembelian tanaman sayuran. Selanjutnya ada marketing. Kami akan melakukan event marketing karena jenis usaha kami menjadikan kesehatan sebagai nilai utama, membutuhkan edukasi kepada masyarakat atau calon pembeli sehingga mereka mengetahui pentingnya menjaga kesehatan tubuh untuk mengonsumsi sayuran yang segar dan bebas pestisida. Lalu selanjutnya ada customer. Target customer dari usaha kami adalah masyarakat urban city yang memiliki healthy lifestyle tanpa rentang atau batas usia, maupun dari dewasa hingga anak-anak itu cocok semuanya. Hal ini karena biasanya untuk masyarakat urban yang sudah memiliki healthy lifestyle, mereka sudah memiliki knowledge atau ilmu tentang manfaat mengkonsumsi sayuran yang segar dan bebas pestisida. Selanjutnya yang terakhir ada customer relationship. Untuk menjaga hubungan dengan konsumen, kami akan melakukan email broadcast pada email pelanggan yang sudah didaftarkan untuk mengirimkan informasi seputar kesehatan dan budidaya tanaman hidroponik. Kemudian kami juga akan melakukan interaksi dengan konsumen melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan online shop e-komersial yang digunakan. Lalu selanjutnya ada cost struktur atau ini adalah bagian di mana pembiayaan dari hidroponik hingga penjualan. Di sini terlihat ada investasi. Investasi kita memulai dengan 7.273.000. Di sini ada biaya tetap. Apa biaya tetapnya itu adalah sewa bangunan, listrik, air pump. Itu bisa ditotal dengan 6.500.000. Lalu ada biaya variabel benih kangkung, vitamin AB mix, rock wool sebagai media tanam, upah pekerja. Nah, situ bisa ditotal dengan 785.000. Lalu di sini ada penjualan hasil kangkung hidroponik. Di sini ada kita mencapai 350 kilo dengan dijual harga satuan per kilonya adalah 45.000 sehingga total bisa mendapatkan 15.750.000. Sini langsung saja kita menghitung cash flow-nya. Apa sih cash flow? Cash flow adalah laporan keuangan yang berisi informasi tentang pengaruh kas dari kegiatan operasi, transaksi investasi, serta transaksi pembiayaan atau pendanaan yang mengalami kenaikan atau penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan selama periode tertentu. Di sini terlihat saya menghitung dengan 5 tahun saja ya, cukup.
Di situ ada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat, dan terakhir tahun kelima. Di sini terlihat investasinya masih sama dengan yang di atas, 7.273.000. Lalu di sini penerimaannya di bulan pertama itu sekitar 15.750.000. Pengeluarannya yang pertama ada biaya tetap, biaya variabel, tadi sudah dihitung sekitar yang ada di kolom. Lalu keuntungannya kita kurangi aja dari hasil 15.750 dari hasil penerimaan dikurangi biaya tetap dan biaya variabel, dan hasilnya itu adalah keuntungan. Lalu di situ ada diskon faktor 5%. Apa sih diskon faktor? Diskon faktor adalah suatu faktor bilangan lebih kecil dari suatu yang dapat digunakan untuk menghitung suatu nilai masa datang. Berapa nilainya saat ini dengan memperhitungkan tingkat bunga yang tetap pada akhir tahun. Di situ tertulis bunganya adalah diskon faktornya dari 5%. Di situ bisa dilihat dari tahun pertama hingga tahun kelima ada angka-angka tersebut. Nah, bagaimana sih cara menghitungnya? Yang pertama itu adalah rumusnya 1 per dalam kurung 1 plus R, atau berapa persen yang ditetapkan dalam kurung tutup kurung pangkat N, yang artinya N itu berapa tahun kita di situ tuh tahun berapa yang pertama. Yang bisa dilihat kayak tahun pertama adalah 0,8, lalu dilanjutkan ke tahun kedua 0,64, dilanjutkan ke tahun ketiga 0,51, dan seterusnya. Itu bisa dihitung dengan menggunakan rumus 1 per 1 plus R pangkat N gitu. Selanjutnya ada preset value. Apa sih present value? Adalah merupakan besarnya jumlah nilai uang pada awal periode atas dasar tingkat tertentu dari sejumlah uang yang baru akan diterima dalam beberapa periode yang akan datang. Cara mencari present value yaitu sama dengan FV atau sama dengan future value pada akhir tahun ke N, tahun ke berapa, misalnya tahun pertama ya tahun ke-1, kalau tahun kedua ya tahun kedua. FV 1 per 1 plus R pangkat N gitu teman-teman. Bisa dilihat dari kolomnya yaitu ada 6.772.000 di tahun pertama. Tahun kedua ada 5.417.600.000 dan seterusnya sampai tahun kelima. Lalu selanjutnya ada payback period, yang rumusnya itu sudah jelas, yaitu investasi dibagi keuntungan dikali 1 tahun atau 12 bulan. Itu dihitung untuk berapa sih kayak balik modalnya gitu loh. Di bulan keberapa, di situ terlihat kayak sama dengan 0,86 bulan 0,86 tahun atau 10,3 bulan. Lanjut ke NPV ada 22.778.50 itu dibagi dengan investasi. Ya, hasil dari 22.778.850.000 adalah hasil dari pertambahan dari tahun pertama, pertambahan dari preset value dari tahun pertama hingga tahun kelima. Dijumlahkan hasilnya jadi 22 juta sekian. Dikurangi investasinya sudah tertera di situ 7.273.000 dan hasilnya adalah 15.497.850.000 gitu teman-teman. Selanjutnya ada PI. Di sini juga sama menggunakannya dengan penjumlahan preset value dibagi investasi, yaitu sama dengan 3,13.
Sini ada IRR. Apa sih IRR itu? Yaitu internal rate of return, adalah diskon rate yang menyamakan nilai sekarang atau present value dari arus kas masuk dan nilai investasi suatu usaha. Dengan kata lain, IRR adalah diskon rate yang menghasilkan NPV sama dengan 0. Di sini saya menguji coba dengan diskon faktor 15%. Di sini terlihat NPV sama dengan 8.465.000 dikali 3,3522, yaitu dikurangi investasi, sama dengan hasilnya adalah 21.373.000. Lalu dicoba dengan 16%, dengan sama keuntungan dikali 3,2 dikurangi dari investasi, yaitu hasilnya sama dengan 20.443.950.000. Nah, kita hitung selisih PV-nya, selisih present value-nya sama dengan 659.424. Lalu selisih PV-nya dengan IO sama dengan 21.103.373.000. Nah, IRR-nya sama dengan 15% ditambah 659.424 dibagi 21.103.373.000 dikali 1%, yaitu sama dengan 15% ditambah 0,0003%, yaitu sama dengan 15,0003%. Lalu kita menghitung BEP. BEP adalah break even point, adalah salah satu kondisi di mana suatu perusahaan berada di titik imbang dengan tidak mengalami kerugian maupun keuntungan. Sini kita lihat total biaya, yaitu adalah dari investasi ditambah biaya variabel ditambah biaya tetap sama dengan 14.558.000. Lalu ada BEP harga sama dengan total biaya dibagi dari hasil panen. Dari hasil panennya itu sama dengan 350 kilo, sama dengan 41.594.000 ya ampun per kilo. Itu adalah BEP harganya. Itu tidak untung dan tidak rugi. Lalu selanjutnya ada BEP produksi. BEP produksi yaitu rumusnya adalah total biaya dibagi harga 45.000 per kilo, yaitu sama dengan 323,5 kg. Lalu di BEP penerimaan yaitu BEP harga dikali dengan BEP produksi, yaitu sama dengan 13.455.659. Lalu selanjutnya ada revenue stream. Pemasukan atau revenue kami akan diperoleh dari hasil penjualan tanaman sayuran hidroponik. Rencana penjualan yang kami lakukan pada produksi pertama adalah 350 kilo dengan jenis sayuran yaitu kangkung. Harga yang kami pasang untuk setiap sayuran yang dijual adalah sekitar 45.000 per kilo. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Bisnis tanaman sayuran hidroponik ini adalah suatu peluang bisnis yang cukup menjanjikan karena cukup banyak permintaan yang muncul di pasaran untuk sayuran sehat yang bebas pestisida. Kemudian dari sisi proses budidayanya juga relatif mudah, sehingga dapat dilakukan dengan konsep home industry yang tidak membutuhkan biaya terlalu besar seperti konvensional. Dari sisi jangka waktu produksi relatif singkat, dan sisi harga pun tanaman sayuran hidroponik meskipun dijual lebih mahal dari sayuran biasa dapat dikatakan cukup terjangkau, namun mendapatkan sayuran yang berkualitas. Dengan demikian, bisnis sayuran hidroponik ini merupakan prospek yang sangat baik untuk dilakukan. Selain menguntungkan untuk pebisnis, dapat menjawab pula kebutuhan konsumen untuk sayuran sehat.